Kalau orang asing itu, oh duitnya banyak gitu kan, kalau dibawa ke Indonesia kesannya kaya raya gitu, anak sultan. Padahal ya. Hello, welcome back to my channel. Baik lagi bareng Glory di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, di video hari ini topiknya adalah suka dan dukanya kawin campur atau mixed marriage. Nah, seperti kalian ketahui, suami aku, Mas Bojo, adalah British atau orang Inggris, dan kami berdua hidup di Inggris. Nah, seperti apa sih suka dukanya kalau kita punya pasangan yang beda kewarganegaraan? Apakah seperti yang dibayangkan gitu, yang enak-enaknya aja? Tentunya enggak ya, jadi pasti ada plus minusnya kalau menikah dengan warga negara asing. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu, untuk video ini aku cuman share aja pengalaman aku, experience aku, apa yang aku rasain selama di sini. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pemikiran lain atau ada yang punya pengalaman lain tentang hal ini, please say it in a good manner gitu. Jadi kalau mau komen, mau mengomentari, tolong komentarin dengan bahasa yang baik ya. No bully-bully, no judgment gitu, jangan ngejudge orang. So, let's get to the story. Nah, yang pertama, suka dan dukanya menikah dengan orang asing. Yang pertama yang aku rasain adalah tentunya aku harus hidup jauh dari keluarga. Jadi keluarga yang di Indonesia. Kalau teman-teman tahu kok, sama-sama hidup di Indonesia, meskipun beda pulau kan masih kesempatan bertemunya itu masih lebih besar gitu. Sedangkan kalau kita sampai berpisah gitu sama keluarga, sampai beda benua gitu tuh kayak sedih sih iya, tapi ya ini udah jalan hidup yang udah kita pilihkan. Jadi ya mau nggak mau harus dijalanin. Nah, kalau teman-teman tahu, tentu saja kalau mau pulang ke Indonesia itu biayanya nggak murah ya, jadi cukup mahal. Bisa jadi satu orang itu untuk pulang pergi dari Indonesia ke Inggris itu bisa minimal 10 juta. Kalau berdua berarti 20 juta. Belum nanti tiket pesawat dari Jakarta, kalau aku kampungnya di Solo gitu, jadi dari Jakarta ke Solo juga butuh tiket, dari Solo ke Jakarta juga butuh tiket, belum nanti kalau mau stay di hotel juga kan itu butuh biaya juga. Jadi selain hidup jauh dari orang tua juga biaya untuk kita pulang kampung itu, kan kita sih, aku pulang kampung itu lumayan gede gitu. Juga kalau kita hidup jauh dari keluarga gitu ya, kita nggak bisa mengandalkan keluarga kita. Kalau kita sama-sama tinggal di Indonesia, apalagi satu kota gitu ya, kadang kan kalau kita mau butuh apa-apa gitu, tinggal calling ibu bapak gitu kan, butuh bantuan ini itu. Sedangkan kalau di sini ya jauh gitu dari orang tua, jadi mau nggak mau semuanya harus dilakukan sendiri. Kita dipaksa gitu harus bisa mandiri gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa mandiri di sini. Jadi kita nggak tergantung sama keluarga, nggak tergantung juga sama suami gitu. Jadi kalau di sini tuh orang-orang biasa yang namanya kemana-mana itu sendiri, jalan kaki, naik bus gitu. Jadi aku kangen banget gitu sama yang namanya Gojek, Grab, karena dulu di Jakarta, di Indonesia udah kebiasaan kan, mau kemana dikit pesen Grab, mau kemana dikit pesen Gojek gitu. Sedangkan di sini nggak ada. Taksi pun di sini nggak murah gitu. Jadi kayak Mas Bojo tuh mewanti-wanti aku lah istilahnya, jangan naik taksi lah, taksi mahal di sini gitu. Jadi sarana transportasi yang bisa kita pakai di sini ya mobil, kalau Mas Bojo emang lagi ada di rumah. Cuman kalau dia nggak ada di rumah ya mau nggak mau aku harus pergi sendiri. Jalan kaki itu harus, kayak orang sini tuh udah biasa banget lah jalan kaki kemana-mana, jauh pun mereka jalan kaki gitu. Pernah juga Mas Bojo itu waktu itu karena mobilnya rusak nih, dia harus ke kantor, terus dia mau naik bus kan. Nah, ternyata busnya itu ditungguin nggak lewat-lewat. Akhirnya dia pergi jalan ke rumah kakaknya yang itu
bisa hampir 2 jam dia jalan kaki. Coba aku kayak 2 jam dan jalan kaki, dan waktu itu tuh masih winter, jadi masih musim dinginnya, kayak my god. Karena dia udah biasa gitu jalan kaki, cuman aku ya kayak my god, dia jalan kaki 2 jam di cuaca yang dingin gitu. Terus juga transportasi yang kita bisa pakai di sini ada bus, ada kereta, cuman aku belum pernah sih nyoba naik bus di sini, cuman udah pernah naik kereta bareng sama Mas Bojo, cuman belum pernah ke mana-mana sendiri kecuali ke supermarket gitu. Kalau yang jauh, ada jauhan gitu, aku belum pernah sih kalau pergi sendiri. Yang selanjutnya adalah tentang komunikasi atau bahasa. Jadi kalau teman-teman punya pasangan yang bukan orang Indonesia gitu, pasti bisa jadi kalian harus berbicara sehari-hari dengan bahasa mereka. Kayak Mas Bojo, karena dia orang Inggris ya, kita otomatis bercakap-cakapnya dengan bahasa Inggris. Memang dia belum bisa bahasa Indonesia, cuman dia masih dalam tahap belajar lah gitu. Nah, komunikasi ini sangat penting banget ya teman-teman. Kalau kalian lagi bercakap-cakap itu, aku aja yang maksudnya kita itu bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Inggris itu kan bahasa yang istilahnya universal kan di dunia ini gitu. Nah, itu aja yang kita tuh sering kadang misunderstanding gitu, salah paham karena aku maksudnya gini, ternyata dia nggak nangkep, atau dia maksudnya kayak gitu, cuman akunya nggak nangkep gitu karena kendala bahasa itu. Terus kita juga sering kadang kalau Mas Bojo itu ngobrol sama aku, terus aku lagi pegang HP atau nggak konsentrasi sama apa yang dia omongin gitu, aku tuh kadang suka nggak nangkep gitu. Nanti di kemudian hari pas dia bahas lagi, aku pasti nggak inget gitu. Dia selalu bilang, pasti pas aku ngomong kamu nggak dengerin ya, pasti kamu waktu itu lagi main HP, pasti kamu nggak dengerin, nggak inget apa yang aku omongin, kayak gitu. Itu kayak apa ya, kalau teman-teman nonton TV gitu, kadang kalau TV-nya bahasanya bahasa Indonesia, kalian sambil main HP gitu, kadang kan kalian masih bisa menyerap apa yang diomongin gitu di TV. Nah, kalau dia ngomong bahasa Inggris ke aku tapi akunya nggak konsentrasi, itu bener-bener kayak mental aja gitu, jadi nggak masuk ke kuping aku gitu. Jadi bener-bener kalau ngobrol sama Mas Bojo itu bener-bener yang harus kayak konsentrasi kalau kita ujian bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak, oh dia ngomongin ini, oh paham gitu. Terus kadang juga nih kalau ngobrol, kadang tuh aku mau menyampaikan sesuatu, cuman kayak nggak tahu gitu bahasa Inggrisnya itu apa, kayak sampai frustasi gitu loh. Apa sih ini bahasa Inggrisnya gitu, sampai kadang buka Google Translate dulu, kadang ya udahlah gitu, lupain aja. Kadang aku kayak gitu saking aku tuh pengen menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa menemukan bahasa Inggris yang tepatnya apa gitu. Kemudian kalau di sini itu kalian harus siap bekerja di negeri orang gitu. Mungkin kalau teman-teman pasangannya yang istilahnya membebaskan gitu, kamu mau kerja mau enggak terserah, itu sih nggak masalah ya. Cuman kalau kita sendiri berdua, kita udah kayak komitmen gitu kalau kita mau kerja dua-duanya. Karena apa? Karena mungkin kalau kalian mikirnya kalau orang asing itu duitnya banyak gitu kan, kalau dibawa ke Indonesia kesannya kaya raya gitu, anak sultan. Padahal ya dia sebenarnya hidup di sini tuh ya maksudnya standar aja gitu, standar orang Inggris lah. Jadi kaya juga enggak, kekurangan juga enggak, jadi cukup lah gitu istilahnya. Kalau hidup tuh mau beli ya ada duit gitu, tapi kalau mau foya-foya gitu, mau beli barang-barang mewah itu nggak bisa. Nah apalagi kan kalau kawin campur itu pasti butuh banyak duit. Yang pertama kalau kita pengen pulang kampung, aku pengen pulang kampung, itu kan butuh duit juga. Terus di sini juga untuk tinggal di sini kan butuh visa itu juga butuh duit yang nggak sedikit gitu. Harus bayar lagi gitu, harus keluar duit banyak. Nah kalau semua itu dibebankan kepada suami doang gitu tuh kayak kasihan gitu, semua duitnya dia yang ngeluarin. Nah aku sih sebenarnya pengen kerja, cuman sekarang itu karena masih lockdown, jadi kita memutuskan ntar aja deh, kalau kondisinya udah lebih stabil kamu boleh cari kerja kayak gitu. Nah kerja pun juga di sini kalian harus siap yang namanya tidak memanfaatkan ijazah kalian gitu. Mungkin kalau di Indonesia kalian lulusan
lulusan teknik, lulusan farmasi, lulusan biologi gitu. Mungkin kalau kalian cari kerja di Indonesia, kalian akan bisa jadi dapat kerjaan yang enak gitu, yang kerja kantoran lah istilahnya. Cuman kalau di sini bisa jadi ijazah kalian tuh kayak nggak berlaku gitu. Jadi bisa aja kalian kerjanya di store, terus di bakery kayak gitu. Jadi harus siap yang namanya merelakan ijazah kalian itu nggak terpakai gitu. Selanjutnya, kalau kalian menikah dengan warga negara asing, kalian harus siap-siap berurusan dengan yang namanya dokumen gitu. Jadi mulai dari dokumen pernikahan, terus visa, perpanjang visa, belum nanti kalau punya anak, gimana ngurus keluarga negaraannya, gimana daftarinnya gitu, semuanya itu kalian nggak akan lepas sama yang namanya dokumen. Jadi harus siap-siap belajar gitu gimana berurusan dengan dokumen. Kemudian tentang selera makanan. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia kan pasti kebanyakan gitu makanan yang pedas. Terus makanan yang, karena aku orang Jawa gitu, jadi suka makanan manis. Terus suka juga makan yang kayak sup-sup gitu, yang soto, yang sop ayam lah, yang berkuah-berkuah gitu kan orang Indonesia suka kan. Nah sedangkan Mas Bojo ini nggak tahu, mungkin karena culture-nya di sini juga ya, jadi tuh dia jarang banget makan sesuatu yang berkuah-kuah banyak kayak bakso, soto, sop ayam gitu. Dia itu nggak terlalu favorit lah gitu. Jadi aku selama tinggal di sini itu jarang banget masak yang berkuah-kuah banyak kayak gitu karena dia nggak terlalu suka. Tapi kalau pedes, dia bersyukurnya dia doyan pedes gitu, nggak yang sampai pedes yang pedes banget sih, cuman dia masih bisa makan sambal. Terus dia juga suka bikin sambal tomat sendiri gitu, jadi bersyukurnya dia doyan pedes, jadi aku nggak terlalu menderita banget gitu. Kalau lagi pengen makan pedes dia juga bisa makan gitu. Terus aku itu penyuka jelly, puding yang kenyal-kenyal gitu, sedangkan Mas Bojo itu nggak suka. Aku pikir cuman dia doang kan, ternyata kayaknya kebanyakan orang-orang di sini itu nggak suka yang teksturnya itu kayak kenyal-kenyal, chewy gitu. Mereka nggak terlalu suka, nggak tahu kenapa. Jadi pas aku pindah ke sini itu aku dari Indonesia udah bawa puding, Nutrijel yang kayak gitu, jelly itu udah aku bawa dari Indonesia, karena kalau di sini nyari kayak gitu tuh nggak gampang. Ada sih, cuman kayaknya nggak sama kayak jelly sama puding yang ada di Indonesia. Nah bahagianya kalau menikah punya pasangan orang asing, yang aku rasain itu culture yang mereka pegang bahwa wanita dan pria itu kedudukannya sama. Jadi kalau di Indonesia mungkin kan kita perspektifnya itu perempuan, maksudnya istri itu harus bersih-bersih rumah terus, masak lah, nyuci, nyetrika, yang kayak gitu, yang kerjaan ibu-ibu banget lah gitu. Nah sedangkan di sini itu semua kayak dibagi rata gitu. Jadi job cuci piring, job cuci baju, job setrika itu nggak cuma kerjaan perempuan gitu. Jadi laki-laki pun, suami pun juga mau bantuin. Jadi kalau kayak di rumah itu kita bagi-bagi tugas. Misal nih Mas Bojo kan seneng masak, nah dia masak, nanti aku yang cuci piring, atau aku setrika, nanti dia yang bersih-bersih rumah kayak gitu. Jadi mereka itu mau membantu mengurus rumah lah istilahnya. Jadi nggak yang semua itu kerjaan perempuan gitu. Jadi istilahnya semuanya pekerjaan itu dibagi rata kayak gitu. Terus juga aku cerita ini berdasarkan perspektif aku, pengalaman aku ya. Nggak tahu kalau di Indonesia itu kayak gimana, kalau pasangannya sama-sama orang Indonesia itu kayak gimana, karena ya emang aku nggak punya pengalaman punya pasangan suami orang Indonesia gitu. Nah kalau sama Mas Bojo sendiri, dia itu tuh kayak menghargai banget setiap pekerjaan yang aku lakuin. Kayak aku cuci piring nih, dia tuh tiba-tiba cuma ngomong thanks for doing it gitu. Jadi makasih ya gitu, kamu udah ngerjain ini, padahal aku cuma cuci piring gitu. Kayak itu udah hal yang biasa kan. Kalau di Indonesia istri tuh cuci piring kerjaannya, terus nyapu, terus setrika gitu. Tapi dia itu hal-hal yang sepele kayak gitu aja dia ngucapin terima kasih gitu ke aku. Jadi aku kayak merasa dihargai gitu pekerjaan aku, walaupun aku belum kerja sekarang, maksudnya yang menghasilkan duit cuman dia,
tapi dia itu menghargai apa yang udah aku lakuin di sini, kayak bersih-bersih rumah kayak gitu. Terus juga dia itu, aku nggak tahu ini masuknya kategori romantis apa enggak. Sebenarnya romantis sih, nggak romantis banget ya, cuman dia itu kayak perhatian gitu. Kalau aku lagi sakit, dia selalu bantuin pekerjaan rumah lah. Jadi kalau kamu lagi sakit ya udah kamu boboan aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain, nanti aku yang cuci piring, nanti aku yang masak kayak gitu. Kalau kalian tau lah, kalau perempuan kan tiap bulan selalu ada tamu kan. Nah, aku tuh selalu yang sakit gitu di hari pertamanya lagi ada tamu gitu. Nah, udah kalau kayak gitu tuh udah yang bad mood, yang sakit perut, yang malas ngapa-ngapain kan. Nah, dia itu perhatian banget gitu. Jadi kalau dia tahu aku lagi kayak gitu, dia itu selalu yang nyiapin segala sesuatunya gitu buat aku, yang ngasih kompres perut lah, yang nyiapin obat kalau perlu minum obat, terus nyiapin sarapan, nyiapin makan malam, yang kayak gitu. Jadi kalau dia bilang, kamu mau cuci piring apa enggak? Kalau kamu nggak mau cuci piring, aku aja yang cuci piring, kayak gitu. Jadi bener-bener yang apa ya, perhatian lah gitu. Kalau memang aku itu lagi nggak enak badan gitu, jadi dia mau bantuin pekerjaan aku gitu. Nah begitu tadi teman-teman, cerita aku tentang suka dukanya menikah dengan WNA. Nggak semuanya itu yang indah-indah ya. Kalau teman-teman mungkin berpikirannya kalau nikah sama bule gitu, kalian akan nanti hidupku enak nih, bakalan foya-foya, bakalan leha-leha, bakalan yang enak-enak lah. Tentu aja kalau nikah dengan orang asing itu ada plus minusnya, ada bahagianya, ada sedihnya juga gitu. Jadi nggak yang semuanya itu melulu indah-indah, tapi ada juga yang sedih-sedih dan butuh perjuangan gitu. Nah sekian dulu video hari ini, semoga kalian enjoy nontonnya, atau semoga kalian terbantu dengan cerita aku hari ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.